Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Sabria Ramla, Hadir, Bu. Vivin Rafina, Hadir, Bu. Vanessa Prameswari, Hadir, Bu. Devi Arianti, Hadir, Bu. Ramadona Aura, Hadir, Bu. Safitri Dia, Hadir, Bu. Lisa Iha Rodia, Hadir, Bu. Nurun Nafri, Hadir, Bu. Nurina Aulia. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti pada hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Oke, untuk membakar semangat kalian, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan tepuk semangat? Masih, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, sepertinya kurang semangat ini teman-teman. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi gimana? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari tentang perbandingan dan cara membandingkan dua besaran. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat tentang apa yang dimaksud perbandingan? Saya, Bu. Oke, silakan Vanessa. Menurut saya, perbandingan itu bisa juga disebut dengan rasio, Bu. Betul sekali Vanessa. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Silakan Safitri. Menurut saya, perbandingan itu untuk membandingkan dua besaran atau lebih, Bu. Betul sekali Safitri. Nah, sekarang Ibu punya permisalan seperti ini. Coba kalian perhatikan. Berapakah perbandingan panjang dari kedua gambar tersebut? Ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Nurun. Gambar A dan B perbandingan panjangnya 5:3, Bu. Betul sekali Nurun. Lalu untuk perbandingan lebarnya, ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, Sabria. Untuk perbandingan lebar gambar A dan B itu 1:4, Bu. Oke, betul sekali Sabria. Bagus ya, semuanya masih ingat dengan materi ini. Lalu, kenapa sih kita harus mempelajari tentang perbandingan senilai? Oke, coba kalian perhatikan gambar pada slide ini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Saya, Oke, Ramadona silahkan. Izin menjawab, Bu. Di situ ada gambar sejumlah uang dan orang yang memberikan uang, Bu. 100 buat Ramadona. Nah, dengan menggunakan perbandingan senilai, kita bisa menentukan nilai dari suatu besaran. Misalnya, menentukan gaji, menentukan jumlah barang, dan menentukan total biaya. Lalu, pada hari ini, kita akan kembali belajar untuk membandingkan sesuatu secara berkelompok. Kalau dalam bahasa Gausi namanya gibah. Tapi jangan salah. Kali ini kita akan menggibahkan masalah seseorang yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan konsep perbandingan senilai melalui suatu masalah kontekstual dengan tepat. Jadi, gimana anak-anak? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Baik. Sebelum itu, Ibu minta tolong kalian duduk sesuai dengan pembagian kelompok pada slide ini. Jadi silahkan ya duduk dengan temannya masing-masing. Baik anak-anak, apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah kalian tahu pohon kelapa sawit? Tahu, Bu. Nah,
Perkebunan kelapa sawit biasanya sangat luas. Jadi ketika masa panen dibutuhkan banyak pekerja untuk membantu mengumpulkan biji sawit. Menurut kalian, apakah seluruh pekerja pengumpul biji sawit mendapatkan upah yang sama? Iya. Siapa yang jawab iya? Saya, Bu. Apa alasan Sabria menjawab iya? Karena mereka bekerja sama, jadi gajinya juga sama, Bu. Baik, Ibu simpan jawaban dari Sabria. Lalu, siapa tadi yang jawab tidak? Saya, Bu. Apa alasan Safitri menjawab tidak? Menurut saya, mereka akan digaji sesuai dengan banyak hasil panennya, Bu. Baik, terima kasih kepada Sabria dan Safitri yang telah mengemukakan pendapatnya. Apakah ada pendapat lain? Sama, Bu. Oke, nah misalkan setiap pekerja pengumpul biji sawit dijatah untuk memanen 10 pohon kelapa sawit. 10 pohon bagian si A ternyata buahnya sangat lebat, tapi 10 pohon bagian si B buahnya tidak selebat bagian si A. Nah, dari 10 pohon tersebut, si A berhasil mengumpulkan 4 bakul biji sawit. Sedangkan si B hanya terkumpul 3 bakul biji sawit. Menurut kalian, jika mereka mendapatkan upah yang sama, apakah adil? Tidak, Bu. Baik, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk kalian selesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Oke anak-anak, sebelum ke LKPD, coba baca dan amati permasalahan yang ada di slide ini. Sudah dibaca semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, dari permasalahan tersebut, ayo sebutkan informasi apa saja yang kalian peroleh. Saya, Bu. Silakan Nurun. Jika Bu Indah mengumpulkan 2 karung biji sawit, maka Bu Indah akan mendapatkan upah sebesar 36.000. Betul sekali Nurun. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, kalau tidak ada. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah perlu mengetahui gaji untuk pengumpulan 1 karung biji sawit? Saya, Bu. Silakan Ramadana. Menurut saya tidak, Bu, karena apa yang ditanyakan adalah kelipatan dari informasi yang telah diketahui. Bagus sekali Ramadana. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan Vanessa. Apakah boleh jika kita mengalihkan dulu harga untuk 1 karung biji kelapa sawitnya agar nanti lebih memudahkan untuk mengalihkannya? Sebetulnya boleh saja Vanessa. Bebas kelompok kalian mau memakai cara yang seperti apa. Silahkan diskusikan bersama. Anak-anak, Ibu beri keringanan untuk mencari informasi dari sumber lain ya. Boleh membuka handphone, tapi hanya untuk mencari informasi terkait pembelajaran hari ini. Selain itu, kalian boleh mencari informasi di modul matematika terkait perbandingan. Baik, Bu. Jika ada yang kurang paham atau merasa kesulitan, silahkan bertanya ke Ibu ya. Siap, Bu.
Bagaimana kelompok kalian? Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, bagus. Kalian lanjutkan ya diskusinya. Baik, Bu. Kalau kelompoknya Safitri, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Bu, ini untuk cara yang menggunakan perbandingan, apakah seperti ini sudah betul ya, Bu? Bentar. Oh, seperti ini. Ini sudah betul ya, Safitri. Tapi ingat, teliti lagi untuk menambah uangnya. Baik, silakan lanjutkan lagi diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk kelompoknya Nurun, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Saya mau tanya, Bu, Iya, silakan. apakah boleh jika saya menggunakan rumus seperti ini? Karena yang saya temui di internet itu A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2 dengan nilai A yang diketahui dan nilai B yang ditanyakan. Oke, bentar. Berarti kamu menemukan rumus baru ya? Coba kamu masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus yang kamu temukan itu. Lalu jangan lupa masing-masing ruas dikalikan dengan B1. Coba dulu. Wah, ternyata hasilnya sama, Bu. Oke, betul ya, berarti hasilnya sama. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan dilanjutkan lagi. Oh iya, anak-anak, jangan lupa untuk mengirimkan hasil diskusinya ke Google Classroom ya, di-scan. Oke, gimana? Apakah kalian sudah mengirimkan jawabannya ke Google Classroom? Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Sudah? Ayo, sudah ya? Sudah semua? Oke, karena tadi sudah mengumpulkan semuanya di Google Classroom, saat ini waktunya kalian untuk presentasi. Kira-kira dari ketiga kelompok ini siapa nih yang mau mewakili maju presentasi?
sangat antusias ya, karena saat ini adalah bulan Januari, dan bulan Januari merupakan bulan pertama, maka yang maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Ramadhana Aurabila, Saya Sabria. dan saya Vina Yunitasari. Baik, yang pertama yaitu mengenai apa yang diketahui. Yang diketahui itu Bu Indah menerima upah sebesar 36.000 untuk setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Kemudian apa yang ditanyakan yang pertama itu Bu Indah jika mengumpulkan 6 karung biji sawit, dan yang kedua upah Bu Indah jika mengumpulkan 10 karung biji sawit. Kemudian untuk menyelesaikan apa yang ditanyakan kami menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan perbandingan. Untuk yang menggunakan tabel, kami menggunakan kelipatan dari informasi yang telah diketahui. Yang pertama, banyaknya 2 karung biji kelapa sawit. Upah Bu Indah sebesar 36.000. Kemudian 4 karung biji kelapa sawit, Bu Indah menerima upah sebesar 72.000. Kemudian 6 karung biji kelapa sawit, Bu Indah menerima 108.000. Kemudian 8 karung biji kelapa sawit, upah Bu Indah sebesar 144.000, dan 10 karung biji kelapa sawit Bu Indah menerima 180.000. Yang kedua, selanjutnya untuk menggunakan perbandingan. Yang pertama itu upah Bu Indah jika mengumpulkan 6 karung biji sawit. Misal, P adalah upah Bu Indah jika mengumpulkan 6 karung biji sawit. Maka menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, habis itu dimasukkan 2 karung per 6 karung sama dengan 36.000 per P. 2P sama dengan 6 kali 36.000, maka P 6 kali 36.000 dibagi 2, maka P adalah 108.000. Jadi, upah Bu Indah untuk mengumpulkan 6 karung biji sawit adalah 108.000. Yang kedua, upah Bu Indah jika mengumpulkan 10 karung biji sawit. Nah, dimisalkan Q adalah upah Bu Indah jika mengumpulkan 10 karung biji sawit. Maka menggunakan rumus A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Kemudian disubstitusikan 2 karung dibanding 10 karung sama dengan 36.000 dibanding Q. Kemudian 2Q sama dengan 10 dikali 36.000. Maka Q sama dengan 10 dikali 36.000 dibagi 2. Diperoleh Q sama dengan 180.000. Jadi, upah Bu Indah jika mengumpulkan 10 karung biji sawit adalah 180.000. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan ke Ibu. Oke. Bagaimana dari kelompok yang lain? Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan, Devi. saya izin menanggapi. Untuk hasil akhir dari kelompok saya itu sama dengan hasil akhir kelompok 1. Untuk proses pengerjaannya juga sama. Namun kelompok saya ini tidak menggunakan tabel Bu seperti yang digunakan kelompok 1, melainkan langsung menggunakan rumus perbandingan yang tadi juga digunakan oleh kelompok 1, sehingga proses pengerjaannya itu lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu Bu. Oke, bagaimana kelompok 1? Baik, kami setuju dengan saran tersebut Ibu. Terima kasih Devi atas sarannya. Sama-sama. Terima kasih, Devi. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Sama, oke. Bisa ditutup presentasinya kelompok 1? Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan kelompok 1 presentasi dan juga ada Devi yang menanggapi. Saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi, untuk langkah pengerjaan dari kelompok 1 itu sudah benar. Lalu hasil akhirnya pun juga sudah tepat.
Nanti juga ada saran dari Devi, kalau menggunakan rumus akan lebih cepat daripada menggunakan tabel. Oke, baik. Setelah kalian menjalani diskusi bersama kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD, kira-kira apa yang kalian peroleh? Saya Bu, Ya, silakan. Vivin. jadi yang kami peroleh hari ini yaitu pembelajaran tentang perbandingan senilai Bu. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Jika salah satu besaran nilainya bertambah, maka besaran lainnya yang dibandingkan nilainya juga bertambah. Nah, perbandingan senilai ini dapat dituliskan dengan rumus A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Oke, betul sekali Vivin. Apakah masih ada yang kurang jelas? Oke, karena sudah jelas semua, Ibu akan mengukur pemahaman kalian melalui tugas individu. Ibu ada satu tugas individu nih yang bisa kalian kerjakan selama 10 menit. Dicoba dulu ya, dikerjakan 10 menit. Nanti kalau masih belum selesai, Ibu kasih tambahan waktu 5 menit. Jangan lupa kalian tuliskan untuk yang diketahui, yang ditanyakan, serta jawab sesuai apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? 10 menit sudah berlalu. Oke. Ibu kasih tambahan waktu 5 menit ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Bisa dikumpulkan. Oke. Sudah ya, ayo dikumpulkan. Oke, anak-anak kalian kan tadi sudah mengerjakan kuis, tadi juga sebelumnya sudah mengerjakan LKPD. Nah, kira-kira kalian semua sudah paham belum tentang perbandingan senilai? Oke, kalau sudah, siapa kira-kira yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Safitri. Izin menjawab, menurut pemahaman saya, perbandingan senilai itu apabila suatu nilai atau besaran bertambah, maka besaran lainnya juga akan bertambah. Untuk rumusnya yaitu A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Oke, tepuk tangan untuk Safitri.
Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Safitri, perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Jika salah satu besaran itu nilainya bertambah, maka besaran lainnya juga ikut bertambah. Nah, itu bisa dirumuskan dengan A1 dibanding dengan B1 sama dengan A2 dibanding dengan B2. Oke anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum Ibu tutup, silakan Ketua kelas untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian telah bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang perbandingan yang berbalik nilai. Jangan lupa belajar. Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.